dan meluncurkan cetak biru teknologi digital. Maka untuk dapat penjelasan lebih lanjut telah hadir di sini narasumber yang akan memberikan informasi tentang hal tersebut. Seperti biasa kami harapkan nanti pertanyaan dapat disampaikan setelah semua narasumber menyampaikan informasinya. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita ikuti penjelasan yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Dante Saxono Harbuwono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua, teman-teman dari media, bahwa Kementerian Kesehatan melakukan transformasi kesehatan dalam 6 pilar. Salah satu pilar yang utama dan kita bahas pada hari ini adalah pilar mengenai teknologi kesehatan. Dan salah satu pilar teknologi kesehatan adalah transformasi di bidang digital dan bioinformatika. Nah, dalam bidang digital ini kita bahas bagaimana kita melakukan transformasi tersebut secara lebih agresif dan lebih kondusif ke depannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri pada sambutannya bahwa transformasi digital yang kita lakukan dalam rangka pilar transformasi kesehatan itu mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah bahwa transformasi digital tersebut harus merubah dari pola digitalisasi yang tadinya berupa pelaporan menjadi berupa pelayanan. Jadi model-model digital yang tadinya digunakan hanya untuk melaporkan kejadian-kejadian dan pencatatan-pencatatan kesehatan harus menjadi bagian dari pelayanan yang bisa mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Salah satu di antaranya yang sudah terwujud adalah adanya aplikasi Peduli Lindungi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarmiaji bahwa salah satu contohnya adalah Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini sudah di-download lebih dari 70 juta orang. Dan salah satu aplikasi pemerintah yang paling besar di-download di Indonesia. Dengan adanya Peduli Lindungi ini dan adanya penambahan-penambahan fitur membuat transformasi kesehatan yang tadinya berbasis untuk pelaporan menjadi layanan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa transformasi kesehatan di bidang digital dan teknologi itu merupakan platform yang harus bisa diakses dan dapat digunakan datanya oleh semua stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada baik yang berkecimpung di bidang kesehatan maupun di luar kesehatan, baik oleh universitas, oleh perusahaan farmasi, oleh publik, oleh media, oleh berbagai macam elemen masyarakat, sehingga tidak eksklusif hanya merupakan milik Kementerian Kesehatan, tetapi dapat diakses sebagai bagian dari sumber data yang sahih yang dimiliki oleh publik. Yang ketiga, transformasi digital juga melakukan serangkaian kegiatan sehingga platform kesehatan mempunyai cetak biru. Dan cetak biru tersebut sudah di-launching pada hari ini, dan oleh Kementerian Kesehatan cetak biru itu akan menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita melakukan alokasi dan penempatan media digital ini sebagai salah satu bagian dari transformasi kesehatan. Mungkin itu dari saya. Nanti dari beberapa narasumber akan menyampaikan berbagai macam informasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin disampaikan, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, sebuah keniscayaan situasi saat ini bahwa digitalisasi itu sangat penting, baik yang sifatnya ofisial, kantor, tapi sebetulnya karena kesehatan yang dibutuhkan adalah di bidang pelayanannya. Masyarakat harus bisa merasakan sebaik mungkin digitalisasi dari yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya ini satu, bisa untuk memudahkan pasien akses pada pelayanan kesehatan. Dan juga yang kedua juga
bisa secara ofisial, secara administrasi perkantoran, tapi juga bagi pasien itu sendiri dan lebih murah. Kemudian juga meningkatkan kemampuan home care, saya kira dengan adanya layanan seperti sekarang itu juga sudah meningkatkan home care bagi pasien-pasien, dan saya kira itu ke depan akan makin banyak. Kemudian yang penting adalah membantu kemudahan akses layanan kesehatan, baik yang pemerintah maupun swasta, di paspor maupun yang dikembangkan tadi, yang berdasarkan layanan tadi, saya kira akan bisa memudahkan semua masyarakat Indonesia untuk bisa memberi layanan secepat-cepatnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, platform ini juga platform untuk meningkatkan preventif dan promotif. Nah, itu luar biasa. Di situ akan edukasi hampir 180 juta orang Indonesia sangat kenal dengan gadget. Jadi itu adalah sebuah fasilitas yang luar biasa untuk bisa meningkatkan pola preventif dan promotif di dalam kesehatan. Terima kasih. Sukses untuk MKS yang melakukan transformasi. Terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya dari Bapak Setiaji. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menambahkan saja ya, apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Menteri, bahwa cetak biru ini selain menjadi pedoman juga menjadi standar teknologi kesehatan yang nanti harus diacu bersama oleh para pelaku industri, termasuk juga inovator. Dan kemudian juga mewujudkan ataupun mengembangkan inovasi-inovasi. Saya yakin karena dari data yang kami miliki, investasi ya untuk teknologi kesehatan khususnya bioteknologi itu kurang lebih 28 juta dolar. Itu hanya 1 semester. Tapi sayangnya mampir ke Indonesianya sangat sedikit. Nah, salah satu transformasi digital kami selain kesehatan tadi, teknologi digitalisasi kesehatan juga terkait dengan teknologi kesehatan yang lainnya. Oleh karena itu kami juga bertekad untuk meningkatkan para startup ya yang saat ini sangat banyak sudah mungkin dipakai oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk pertama comply ya, karena salah satu prinsip kita adalah kepatuhan terhadap berbagai macam regulasi, termasuk juga keamanan data pribadi dan sebagainya, sehingga kita harapkan kita akan lahir unicorn baru ya, bukan hanya dari fintech tetapi juga dari health tech, karena tadi pangsa pasarnya sangat cukup luas, 270 juta masyarakat Indonesia harus dilayani dari sisi kesehatannya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tentunya peta transformasi ini nantinya akan bisa juga di-download ya oleh para pelaku industri untuk bisa menjadi acuan bersama. Saya rasa itu saja, mungkin nanti kita bisa banyak lagi diskusi. Terima kasih Bapak Setiaji. Selanjutnya Ibu Sofi. Okay, very good morning from my side also, and on behalf of United Nations Development Program, it is my great pleasure and delight to be here today with the colleagues on this important launch of the Indonesia's digital health blueprint for the digital health transformation strategy. First of all, big congratulations to the Ministry of Health, to the DTO, also to the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, and I also want to take this opportunity and express my heartfelt thanks to the government of Japan who provided support to us to support the ministry. Now, this blueprint, it was said here, and you also had an opportunity to hear the remarks from the minister and also from the ambassador of Japan and from UNDP's resident representative in Indonesia, comes at a very opportune time. And there are many things which are coming together now. First of all, we are, still dealing with COVID-19 pandemic. And this pandemic has shown to us how important it is to have resilient and agile healthcare systems. And this digitalization effort, which is part of the strategy, obviously, is making this health sector more agile and more resilient so that it can better deal with existing pandemic, but also better withstand future pandemics if they come. Second point is that it is very much in line with Indonesia's priorities as they are
aligned as they are included in the RPGMN for 2020-2024. Both health and digitalization are the priorities there, and the strategy brings these two together. And finally, remember that we are at the decade of action for sustainable development goals. And we all understand that business as usual, it is not way forward. And innovation and digitalization, these are the two game changers, which will help us to step up the game and to meet the ambition of SDGs. Now, what to expect from this strategy? You've heard a lot about it. Let me also say that, again, my expectation is that it will help ministry to deal with the disease burden. It will improve access to the quality healthcare across the archipelagic nation of 270 million people, and it was said here, and it's a Herculean task by definition. It will improve maternal and child care, and overall, it will support the health transformation ambition, which is very strongly coming from the ministry. But one thing I want to say is that we should not look at this strategy as a kind of action plan for developing yet another, no matter how sophisticated, application. It is not that. It is about, you know, the thinking and vision that information and technological solutions can only work if they are strongly underpinned by policy and regulatory enhancement and driven by the political will. So from UNDP's side, I want to say that it is great privilege and delight for us to partner with the Ministry of Health on these important initiatives, and we stand ready to accompany Ministry in this important task. Thank you very much. Terima kasih kepada Ibu Sofi. Selanjutnya kami buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan dari rekan-rekan media yang hadir di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau dimintakan klarifikasi? Ini. Ya. Oh ya. Oh ya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan, silakan. Baik rekan media, jadi dengan digitalisasi ini tentu akan diperoleh data yang lebih cepat, ya, lebih real time, sehingga proses evidence based itu polisinya itu akan jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya ini akan meningkatkan kebijakan-kebijakan baru, ya, yang berkualitas dengan area Indonesia yang lebih luas. Tantangan yang berikutnya adalah keamanan data. Nah, kebetulan hari ini BSSN hadir dan saya kira Pak Setiaji dan tim juga sangat ketat untuk menjaga sistem ini. Gitu ya. Teman-teman KMK saya kira luar biasa atas segala bagaimana supaya data ini tetap aman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Wamen ada yang ingin ditambahkan? Jadi apa yang kita kumpulkan dalam transformasi teknologi ini juga merupakan satu lompatan ke depan yang akselerasinya cukup cepat dalam melakukan transformasi kesehatan. Lompatan ke depan tersebut akan menyangkut dari sisi teknologi kesehatan yang akan semakin maju dan sisi epidemiologi yang lebih terorganisasi. Terorganisirnya sistem epidemiologi kesehatan dengan menggunakan sistem data digitalisasi ini akan menjadi sangat penting karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Prapto bahwa ini menjadi lompatan yang tidak saja efektif untuk menjalankan program tetapi untuk aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan menjadi lebih kecil dengan transformasi digital ini dan kita akan melihat Indonesia akan maju ke depan dengan lompatan yang lebih kuat lagi, lebih kencang lagi dengan menggunakan transformasi sistem kesehatan dengan proses digitalisasi kesehatan yang cetak birunya di launching pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dante. Selanjutnya dari Bapak Setiaji.
Ya, bahwa ini adalah bahwa perjuangan ini masih terus berlanjut ya, bukan hanya strategi saja yang kita akan sampaikan, bahkan akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang tentunya nanti juga akan kita sampaikan di dalam website. Jadi untuk informasi lebih lanjut terhadap apa yang akan kita lakukan, detail secara lebih detail terhadap strategi ini, nanti bisa dilihat di dalam dto.kemkes.go.id. Nah, seluruh inisiasi, strategi, reporting, termasuk ekosistem ya, partnership dan sebagainya, termasuk juga jika ingin bergabung ke dalam aksi perubahan ini ke dalam DTO, kami juga berharap nanti ada juga dukungan dari yang lainnya juga, khususnya para talent-talent ya, ingin bergabung ke dalam inisiasi perubahan ini, silakan akses ke dto.kemkes.go.id. Terima kasih. Dari Ibu Sofi. Maybe what I will add is that our partnership with the Ministry of Health dates back to many years. This initiative and this partnership builds on our previous successful experiences, for example, in building financial management information system to support the Global Fund programs implementation for malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS. And also we are partnering with the ministry on, we've designed and we are implementing now the famous SMILE application, which helps the government to manage logistics for the COVID-19 vaccination program, but also for the regular immunization, which is of course very important. So I want to once again congratulate the ministry with this important milestone and wish you success with implementation of the strategy. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, nggak akan menyimpulkan, tapi semua itu merupakan upaya dari Kemenkes untuk kepentingan peningkatan pelayanan masyarakat, baik kecepatan, kemudahan maupun kenyamanan. Demikian press briefing kita hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sedalam-dalamnya kepada para narasumber, rekan-rekan media, dan semua yang hadir. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.